Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di hari ini karena hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Engkau urapi kami, Engkau berkati kami, sehingga firman yang kami dengar betul kami bisa laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan memperhatikan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini yang tertulis dalam surat Yakobus 2 ayat 23. Yakobus 2 ayat 23 demikian bunyinya. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dengar kata sahabat, tentu kita akan teringat ya, bagaimana pengalaman hidup selama ini yang kita laksanakan. Ya, kita merasa ada sahabat yang dulu pernah menyakiti hati kita, ada sahabat yang dulu pernah mendustai kita, atau bahkan ada sahabat yang sampai menjerumuskan hidup kita. Namun kita juga melihat punya pengalaman juga dalam hidup kita. Ada sahabat yang betul-betul setia, sahabat kita yang empati kepada kita, sahabat yang mengerti perasaan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kesempatan hari ini tentu kita akan bicara tentang sahabat, bukan sahabat yang mendustai, tapi kita akan bicara sahabat sejati, yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam renungan pagi ini memang kita akan bicara tentang sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Tuhan Allah yang mulia menghendaki supaya kita umatnya ini menjadi sahabat-sahabat Allah. Bahkan dalam surat 1 Korintus 3 ayat 9a di sana disebutkan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi manusia juga terlibat dalam karya Allah di dunia ini. Ini adalah suatu hal yang luar biasa, karena Tuhan Allah yang Maha Mulia mau melibatkan manusia ciptaannya dalam karya Allah di dalam penyelamatan manusia. Tetapi dalam kenyataan hidup sering menjadikan diri kita seteru atau musuh Allah. Hal ini bisa terjadi ya, bila kita satu hal misalnya, ketika kita bersahabat dengan keinginan daging, ini kita bisa berseteru dengan Allah. Kenapa begitu? Karena ada ayat dalam Roma 8 ya, ayat 7 dan 8 di sana disebutkan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di sini dinyatakan bahwa kita mengikuti keinginan daging itu adalah sebagai bentuk perseteruan atau permusuhan dengan Allah sendiri. Dengan demikian kita tidak mau bersahabat dengan Allah. Dibuktikan dengan sikap hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Allah. Bahkan dalam surat Galatia 5 ayat 17 di sana dikatakan bahwa hidup dalam kedagingan bertentangan dengan keinginan Roh Tuhan. Kecuali itu surat Roma 8 ayat 6 juga mempertegas hidup dalam kedagingan mendatangkan maut bagi kita.
Padahal sebagai sahabat, Tuhan Allah menghendaki supaya manusia diselamatkan, bukan manusia menerima hukuman maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedangkan yang kedua yang membuat kita menjadi seteru Allah adalah bersahabat dengan dunia. Surat Yakobus 4 ayat 4, di sana tertulis, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Bersahabat dengan dunia di sini mempunyai maksud bahwa kita hidup mengasihi dunia dengan segala sistem yang berlaku, yang di dalamnya sering bertentangan dengan firman Allah. Sistem yang seperti apa yang dikatakan bertentangan dengan Allah? Silakan Bapak Ibu bisa mencermati, bisa melihat kenyataan hidup di masyarakat seperti apa yang bertentangan dan mana yang tidak bertentangan. Dan yang ketiga, kita akan dianggap seteru Allah bila kita bersahabat dengan kecongkaan. Surat Yakobus 4 ayat 6 menyatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak. Bapak Ibu, perlu kita tahu dan kita juga pernah belajar ya, bahwa pada awalnya manusia yang pertama pun jatuh dosa karena kecongkaannya, karena ingin menjadi seperti Allah. Kita juga lihat kasus atau peristiwa sejarah Raja Nebukadnezar yang dia akan dijadikan seperti binatang di padang gurun. Dan juga kasus Menara Babel. Menara Babel digagalkan oleh Tuhan karena kesombongan dari manusia, kecongkaan dari manusia. Artinya kalau kita memperhatikan kehidupan kita untuk rendah hati atau tidak congkak, maka kita akan sahabat Tuhan yang sejati. Seperti 1 Petrus 5 ayat 5b, di sana dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Artinya kalau kita rendah hati, tentu akan menyenangkan hati Tuhan yang menjadi sahabat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita diingatkan saat ini untuk tetap menjadi sahabat Allah. Mari kita jangan sampai hidup ini dikuasai oleh kedagingan kita. Kita tidak bersahabat dengan dunia, dan hindarilah kecongkaan dalam hidup kita, supaya kita betul-betul sahabat Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan dan diberkati dalam segala perkara hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.